Shalom, selamat siang. Kita berjumpa kembali di acara Mari Berdoa dan Belajar Firman Tuhan di siang hari. Saya kebetulan dalam minggu ini mengikuti undangan dari pemerintah untuk kebebasan beragama. Jadi saya sekarang berada di puncak ini. Dan di istirahat kita boleh berkumpul bersama. Telah hadir hamba Tuhan Pendeta Johnson Simorangkil, dan dia akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga jemaat yang dipimpin Pendeta Simorangkil akan ikut hadir. Saya lihat di sini ada Pak Pendeta Edison Simanjuntak juga hadir bersama dengan kita. Terima kasih, dan juga kita akan berdoa bersama. Ingat, adalah satu tujuan daripada acara ini untuk mendekatkan diri kita kepada Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristuslah yang bisa mendorong, menguatkan kita, memotivasi kita untuk mau menerima panggilan Tuhan. Siapakah yang kuutus? Inilah aku. I will go. Semoga dalam pertemuan kita dengan Yesus Kristus di acara siang ini membuat kita semakin bersemangat dalam penginjilan. Tuhan memberkati. Konteks di gereja Advent sudah pasti pekabaran 3 malaikat itu, ya, dari gereja Advent lah yang harus diberitahukan kepada banyak orang. Banyak orang tidak tahu itu, ya, pekabaran 3 malaikat. Jadi kita harus memberitakan tentang apa peranan Yesus di akhir zaman, apa yang dilakukan setan di akhir zaman, apa janji Yesus, dan bagaimana nasib kita sebagai umat-umat Tuhan, ya. Janji Tuhan, Tuhan bersama dengan kita. Jadi memang harus kita injilin mereka. Inilah kabar baiknya. Terima kasih, sudah mantap yang disampaikan oleh Pendeta Simorangkil dan Pendeta Simanjuntak. Makanya kita harus ikut program I Will Go. Sampaikan pekabaran yang ada di akhir zaman akhir ini. Selamat siang buat kita semua. Selamat siang. Selamat, puji Tuhan, di tengah-tengah kesibukan kita, ada yang di kantor ataupun di rumah, kita bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Baik, untuk memulai acara kita pada siang hari ini untuk membahas tentang kepala sahabat kita di hari Selasa yang pelajarannya begitu menarik, yaitu seruan universal. Baik, sebelum itu kita akan memulai acara ini dengan kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Baik, untuk membuka acara kita membuka lagu Sion kita nomor 212, Sabda Hidup Kekal. Sabda yang terindah
Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami mau begitu bersyukur buat siang hari yang indah ini Bapa. Di tengah-tengah kesibukan kami Bapa, kami mau bersyukur karena kami juga masih rindu untuk mempelajari firman-Mu melalui sekolah Sabat di hari Selasa ini ya Tuhan. Di mana Tuhan pelajaran yang cukup baik bagi kami dari Nabi Yesaya Tuhan, kiranya Kau juga berkati kami yang akan mendengar dan juga para pembicara dan juga yang akan membawakan sekolah Sabat ini Tuhan, agar sebentar firman yang kami akan dengar ini Tuhan, seruan-seruan bangsa ini Bapa dapat kami pelajari dan dapat memperkuat iman kami untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, hanya di dalam anak-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, untuk waktu yang indah ini, terima kasih Pak Heri yang sudah membuka untuk ibadah kita pada siang kali ini. Kita langsung lanjut kepada pelajaran sekolah Sabat kita. Sekarang sudah tiba di hari Selasa ya. Judul besar minggu ini kerinduan bangsa-bangsa, hari Minggu efek dosa, hari Senin siapa yang diampuni, dan hari Selasa seruan universal. Kita akan coba pelajari, nanti akan coba diulas oleh Pendeta Simorangkir, seruan universal. Kita akan berfokus kepada Yesaya 60 ya. Yesaya 60, kita akan coba mendengarkan seruan universal, seruan seperti apa yang pelajaran hari Selasa ini katakan, dan kepada siapa seruan ini akan kita beritakan. Dan apakah hubungannya seruan universal di Yesaya 60 dengan nubuatan kepada Abraham di Kejadian 12? Kita akan mendengarkan firman Tuhan perihal hari Selasa seruan universal yang akan dibahas oleh Pendeta Simorangkir. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Baik, terima kasih. Kita persembahkan kepada Tuhan, oleh karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan, napas kehidupan, dan juga berkat keselamatan dan kesempatan untuk boleh kembali pada siang hari yang diberkati ini, belajar dari firman Tuhan, belajar dari sekolah Sabat pada hari Selasa dengan judul Seruan Universal. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seruan universal ini dikomparatifkan, diperbandingkan dengan kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Baik, sebelum kita lebih jauh untuk mempelajarinya, apa itu seruan universal? Satu kata kita pelajari, kata seruan, dan nanti ada kata universal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, bahwa sinonim atau persamaan arti kata seruan adalah panggilan, adalah ajakan, adalah appeal, adalah amaran, adalah nasihat yang harus disampaikan, yang tentu disampaikan oleh para nabi pada saat itu. Seperti halnya dengan Nabi Yesaya, menyampaikan dengan suara yang nyaring, menyampaikan dengan suara yang kuat. Itu boleh kita bandingkan di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 9. Apa dikatakan di sana? Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung-gunung yang tinggi. Hai Jerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Saudaraku, ini berbicara mengenai kata seruan. Jadi panggilan, ajakan. Lalu itu boleh juga kita lihat dalam Yesaya 58 ayat 1 sehubungan dengan kata seruan, saudaraku. Dikatakan dalam Yesaya 58 ayat 1, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkan suaramu bagaikan sangkakala. Beritakanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakob dosa mereka. Saudaraku, jelas dikatakan bahwa serukan, sampaikan, nyaringkan dengan kuat-kuat. Bagaikan sangkakala apabila ditiup, saudaraku, bukan main luar biasa, Pak. Suara yang dikeluarkan. Kata universal, dari istilah kata universe, ya dalam bahasa Inggris, yang artinya jagat raya, alam semesta,
atau seantero bahasa kerennya sekarang. Itu mencakup secara umum, secara keseluruhan, semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum apabila kita belajar tentang kitab Wahyu. Wahyu pasal 14 ayat 6. Ya. Jadi semua bangsa, ya, suku dan bahasa akan menerima apa? Akan menerima panggilan, pekabaran. Lalu mari kita masuk kepada pasal yang ke-60 ayat 1 dan 2 dari kitab Yesaya. Ini adalah merupakan pekabaran penting. Mengapa dikatakan penting? Pasti saudaraku ada alasan. Dikatakan penting karena sifatnya urgent dan harus diserukan. Disampaikan agar semua bangsa boleh bangkit, boleh bangun dan bersinar atau memberikan terang. Saudaraku, di sana ada kata bangkit dan kata bersinar. Saudaraku, kita lihat perikop kitab Yesaya pasal 60. Ada frase atau kalimat kemuliaan Sion yang akan datang. Saudaraku, kita buka Alkitab kita Yesaya pasal 60. Judul perikop ini adalah kemuliaan Sion yang akan datang. Itu merujuk kepada Raja Kemuliaan. Siapa Raja Kemuliaan itu? Dialah Mesias. Dialah yang diurapi, yaitu Yesus. Yesaya menubuatkan dengan memandang ke depan bahwa akan datang, akan terbit Raja Kemuliaan, yaitu Yesus dari Sion. Kemudian kita menemukan kata Sion. Sion dalam bentuk tunggal feminin digambarkan, dilambangkan sebagai seorang perempuan, tentu yang mengarah kepada jemaat. Saudaraku kasih dalam Tuhan, dalam kitab Yesaya, yang merupakan juga kitab nubuatan setelah kitab Daniel, Yehezkel dan juga Wahyu, saudaraku, di sana ada kata apa? Perlambang saudaraku. Di sana ada kata Sion. Sion mengartikan umat. Kata Sion adalah dari feminin, wanita, gereja, umat Allah. Bandingkan dengan Wahyu pasal 21 atau bangsa. Jadi bahwa Yesaya menyerukan bahwa kemuliaan Tuhan akan datang dari Sion, yaitu Yesus, tunas Daud. Lalu kita turun ke ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah. Dalam bahasa yang sering kita dengar, saudaraku, masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika kita mengadakan satu acara Festival of Faith di Siantar. Ada kita punya baju yang ada tulisannya Rise and Shining. Bangkit, bangun dan bersinar dan bercahaya. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudaraku, ini merupakan panggilan supaya bangsa yang masih tiru dalam kegelapan supaya bangkit dan bangun, dibangunkan dia punya apa? Kerohanian. Kata bangkit, bangun dan bersinar. Saudaraku dalam Tuhan, kalau kita amati konteks ayat ini, dapat kita pahami bahwa sebelumnya mereka, umat-umat Tuhan yang ada di Sion, Yerusalem, ibu kotanya, masih dalam kegelapan. Sehingga mereka harus dipanggil keluar. Seperti dalam firman Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 9. Bahwa harus dipanggil kepada terang yang ajaib. Melalui iman dan kasih dalam perbuatan. Saudara dalam Tuhan, kita memiliki iman. Sudah pasti supaya kita mengenal Yesus. Tapi iman tanpa disertai dengan perbuatan, maka itu sia-sia dalam kitab apa? Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Jadi perbuatan terang itu harus tunjukkan kepada dunia. Dan itulah yang akan digenapi dalam diri Yesus, Mesias, yang diurapi. Lalu kita turun ke ayat 2, pasal 60 daripada kitab Yesaya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Yang artinya bahwa dosa atau kegelapan menutupi kehidupan manusia sebelum kedatangan Yesus yang pertama ke dunia, yang dalam arti sebelum menjelma menjadi manusia. Tapi ketika terang Tuhan terbit, ketika Yesus datang ke dunia menjadi manusia, maka terang itu semakin lebih jelas. Dan Yesus datang untuk menghancurkan pemisah, tembok.
Dikatakan dalam Yesaya pasal 9:2, yang menjadi pemisah antara kamu dan aku adalah oleh karena apa? Oleh karena kejahatanmu. Inilah yang dimaksud dengan satu kabar baik, sebab terang Tuhan telah terbit, telah datang melalui apa? Melalui kelahiran Yesus dan kematian Yesus. Dan itulah yang harus dilihat oleh kehidupan manusia secara universal, secara umum. Lalu kemudian dalam Yesaya 60 memberikan penggambaran yang sangat penting dalam konteks pemulihan Yehuda. Saudaraku, masih kita jelas kita punya pemahaman bagaimana umat Tuhan ya dalam masa pembuangan di Babel. Akan tetapi penggambaran ini juga memiliki aplikasi pada zaman untuk peristiwa mulai pemulihan orang-orang di Tebus pada zaman akhir seperti kisah saudaraku. Dan ini sangat berlaku saudaraku. Penggambaran dalam konteks pemulihan Yehuda secara rohani, Israel rohani. Lalu kemudian di pasal 60 juga mewakili salah satu penggambaran yang optimis atau pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Kalau kita memiliki pengharapan, pasti akan lebih baik. Itu kita punya kerinduan. Dan itulah nanti akan dilihat ketika itu muncul melalui tunas Daud. Yang seorang diurapi menjadi apa? Pembebas manusia dari dosa. Itu sebabnya saudaraku bahwa dalam pasal 60, dalam kitab Yesaya memiliki 3 topik utama dalam pembelajaran kita. Yakni bangkitlah, bangunlah, bersinarlah, berbuatlah, tunjukkanlah apa? Kasihmu. Dan kemudian yang diurapi. Yesus melakukan misi tugas pelayanan selama 3,5 tahun. Setelah dia diurapi, adalah untuk apa? Untuk melayani semua manusia dari kalangan kecil, besar, menengah. Lalu kemudian, Yesaya pasal 60 mengembangkan tema yang diperkenalkan dalam ayat 1-3. Oleh mana bangsa-bangsa ditarik menuju Yerusalem yang diberkati karena kemuliaan Allah telah terbit atau hadir. Yesaya berupaya membawa bangsa yang menuju kepada Sion atau Israel, kepada ketentuan universal yang menjadi milik mereka. Sebagai perwakilan Allah yang benar, maka mereka sesungguhnya harus bertanggung jawab bukan hanya kepada diri mereka sebagai umat-umat Tuhan yang dipilih, tetapi juga kepada dunia, kepada universal. Kepada dunia ini mereka boleh apa? Menunjukkan akan kasih Allah dalam Kristus Yesus. Boleh juga kita bandingkan dalam kitab Yesaya pasal 56 ayat 3-8. Lalu kemudian dikatakan sebab rumahnya akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Artinya bahwa Sion itu bukan hanya milik apa? Umat Israel secara bangsa. Tapi semua orang yang percaya yang telah menerima terang yang ajaib. Bandingkan dengan Yesaya 56 ayat 7. Saudaraku. Dengan demikian, Nabi Yesaya menghibur umat itu, Sion itu, Yerusalem itu, umat itu dengan gambar kecemerlangan. Namun Yerusalem tidak memiliki kecemerlangan sendiri. Mengapa? Karena terang itu sesuatu yang diterima dari sumber di luar dirinya. Mereka tidak akan bisa shining, bercahaya apabila mereka tidak dapat menerima terang. Sama hal seperti bumi, saudaraku. Tidak akan bisa mendapatkan terang kalau tidak apa? Matahari memantulkan sinarnya. Dan itulah Yesus memantulkan sinarnya, kasihnya kepada kita. Lalu apa pelajaran rohani? Spiritual lesson bagi kita, umat-umat Tuhan. Perlu kita ketahui dan perhatikan bahwa meskipun Sion yang adalah Yerusalem, namun penekanannya adalah pada penduduknya, orangnya, oknumnya, bukan lokasi. Saudaraku, memang kalau kita mengadakan journey perjalanan ke tanah suci, Yerusalem, kita masih apa? Ya, bisa kita kembali mengenang situs-situs daripada apa? Ya, peninggalan-peninggalan di mana ketika Yesus lahir, ketika Yesus disalibkan, lalu bagaimana keadaan umat-umat di sana. Saudaraku, ini berbicara bukan kepada kota, saudaraku. Tapi ini mengarah penduduk. Karena pengertian Sion adalah umat. Bukan mengindikasikan, merujuk, menunjuk kepada apa? Lokasi. Sion, Yerusalem secara rohani adalah semua umat yang percaya, yang berjalan dalam terang kasih Allah. Inilah pelajaran yang boleh saya bawakan
pada siang hari ini. Kita serahkan kepada Bapak Simorangkir untuk memandu, memoderasi acara kita ini. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Simorangkir yang sudah memberikan ulasan perihal pelajaran kita hari Selasa. Barangkali Pendeta Simajuntak ada tambahan yang mau disampaikan? Dipersilakan. Saya tidak lagi menambah mengurangi apa yang Pak Pendeta katakan. Saya hanya datang dari segi bagaimana kita dapat mengerti dengan cara sederhana, ya. Apa itu kerinduan segala bangsa, apa itu dosa, apa itu diampuni, dan seruan itu apa, ya. Jadi di dalam pelajaran hari Minggu, saya tidak terangkan apa yang diajarkan oleh pendeta yang sudah terangkan pertama. Kalau kita menemukan sebuah kata di dalam Alkitab, kata mengapa, ya, kata mengapa. Kalau ada kata mengapa, itu adalah tanda kesal, komplain, ya. Mengapa begitu? Mengapa begini? Kemudian tanda ketidakpahaman. Itulah kalau mengapa. Karena tidak paham, ditanya mengapa. Nah, jadi sekarang karena memang umat itu atau bangsa-bangsa lain itu tidak paham, belum paham tentang konsep kebenaran yang disampaikan oleh Yesus kepada seluruh dunia ini. Jadi konsep ini perlu disampaikan. Jadi istilahnya seruan universal itu agar umat Tuhan yang sudah menikmati kebenaran itu berbaurlah kepada masyarakat agar masyarakat bisa menikmati kebenaran yang kita miliki. Itulah seruan itu, ya, supaya orang semua datang kepada pusat kebenaran itu. Dan hal ini perlu dipelajari di dalam sekolah Kristus. Apa kurikulumnya? Ya, kurikulum. Kalau kurikulum yang kita pelajari dalam sekolah Kristus itu adalah bahwa keselamatan hasil karunia pemberian Tuhan. Rencana keselamatan. Jadi inilah kurikulum yang perlu dipelajari. Karena konsep keselamatan ini sering disalah mengerti orang. Itulah sebabnya bangsa Israel, mengapa kami berdoa disuruh puasa? Mengapa kami harus melakukan ini? Toh juga Allah tidak merespon. Bukan Allah yang tidak merespon, tetapi kita tidak mau meninggalkan kesalahan kita. Jadi dosalah yang memisahkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari Allah, bukan Allah yang menjauhkan kita. Jadi kalau kita lihat seperti seorang ibu merajuk sebuah pakaian, datang anaknya dilihat, kok apa seperti benang kusut. Tapi kalau dilihat dari atas, wah indah sekali pakaian ini. Jadi kalau salah pandang, salah konsep, makanya orang akan kebenaran itu seperti benang kusut, ya, tidak jelas. Itulah sebabnya ada seruan kepada umat Tuhan agar perjelas itu kepada tetanggamu kemana-mana. Supaya dengan demikian orang itu tidak tertipu. Jadi kata bangkitlah itu artinya bergeraklah. Nah, itu harus bergerak. Jangan kita menikmati sendiri keselamatan yang kita sudah terima itu. Jadi kalau disebut bangkit, bergerak. Nah, supaya dengan demikian kerinduan segala bangsa itu untuk tiba di kota Sion itu menjadi kenyataan. Jadi kalau umat Tuhan bangkit dan bergerak menyatakan kebenaran ini, menyerukan gayung itu, sebarkan gayungnya, gayungkan, korbankan, sehingga kita bersinar. Bersinar. Tapi sinar itu adalah melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya nanti tidak ada lagi matahari di kota Sion yang indah itu. Jadi kita harus bangkit, tahu sebenarnya pekabaran ini cukup sistematis, teratur, apa efek dosa diampuni, lalu diserukan, dikasih tahu, kemudian akan ada rahmat besok, kemudian akan ada penghakiman, dan seterusnya. Jadi sekali lagi kita harus belajar dengan konsep yang benar yang sudah dikatakan tadi. Kalau kita sudah tahu apa yang kita miliki, beritahukan. Karena ada umat Tuhan yang salah konsep. Soal menginjilkan itu tugas majelis, tugas pendeta. Enggak. Apapun tanggung jawab kita,
ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita harus bagikan itu kepada orang lain. Segera bergerak, berbaur. Itulah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Abraham. Pergi, tinggalkan, berbaur kau dengan bangsa-bangsa itu. Supaya mereka tahu tentang kebaikan yang ada padaku. Jadi itulah kerinduan bangsa-bangsa itu, agar mereka tahu apa itu kebaikan Tuhan kepada mereka. Jadi apa yang kita sudah tahu, seperti tadi, oh begitu ya, nah, saya sudah mengerti, ya, mengerti jelas, oh begitu rupanya. Lalu karena kita sudah mengerti, itulah sebabnya kita menjadi instrumen, menjadi alat Tuhan menyampaikan Injil itu. Wah, sudah tahu saya akan beritahukan. Jadi orang belum mengerti, ya bagaimana dia bisa instrumen pekabaran ini kepada orang lain. Jadi kalau kita sudah mengerti, oh begitu kasih Tuhan itu makin dekat kita, itulah yang mendorong kita menceritakan kebaikan ini kepada siapa? Orang lain. Nah, kira-kira itulah tambahan. Selamat siang. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Simajuntak atas tambahan pelajaran kita hari Selasa ini. Jadi umat-umat Tuhan, kepada kita khususnya yang sudah hadir di Zoom pada saat ini, kita diminta untuk bangkit dan bergerak untuk menyampaikan kabar keselamatan yang sudah kita terima, supaya orang lain pun juga bisa merasakan keselamatan dan terang yang sudah lebih dahulu kita terima, sehingga kematian Kristus menjadi dan keselamatan yang Kristus sudah tawarkan menjadi bagian orang-orang yang ada juga di sekitar kita. Inilah yang menjadi pelajaran kita untuk Selasa hari ini. Selamat malam waktu Amerika untuk saudara dan saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah online kita pada malam hari ini, pada hari Senin, tanggal 15 Maret tahun 2021. Kita akan beribadah bersama dan berdoa bersama. Baik, saudara-saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita yang pada minggu ini berjudul Kerinduan Bangsa-Bangsa. Dan pada malam hari ini kita akan, tadi malam kita sudah mempelajari tentang efek daripada dosa. Dan pada malam hari ini kita akan mempelajari siapa yang diampuni untuk hari Senin tanggal 15 Maret ini. Baik, mari kita mulai dengan membaca pelajaran ini. Dikatakan bahwa Yesaya 59 menghadirkan gambaran yang mengejutkan tentang masalah dosa. Yang mengejutkan tentang masalah dosa. Namun kabar baiknya, Alkitab juga memberikan harapan penebusan. Jadi bukan hanya itu membahas tentang masalah demi masalah, tetapi juga bagaimana penebusan itu dapat diberikan atau dapat dilihat, ya, dapat diberikan. Baik, untuk memulai pembahasan ini, pertanyaannya adalah berapa banyak di antara kita yang berdosa? Berapa banyak kira-kira di antara kita ini yang berdosa? Ya. Alkitab sangat tegas dalam hal ini. Katakan Alkitab sangat tegas dalam hal ini, yaitu kita semua telah berdosa. Itulah sebabnya penebusan tidak dapat didasarkan atas ketidakberdosaan. Penebusan itu karena, apakah saya, karena saya pendeta Jemaat Fisdak yang tiap malam berbicara, maka dosa saya sedikit daripada Anda yang cuma mendengarkan. Bukan, tidak dapat didasarkan atas ketidakberdosaan atau sedikit berdosa atau banyak berdosa. Tidak. Semua telah berdosa. Namun, masalah tentang dosa ini, penebusan itu didasarkan bukan atas ketidakberdosaan, tetapi atas pengampunan. Atas pengampunan. Yeremia 31 ayat 34. Dan Rasul Paulus juga setuju. Ya. Dikatakan bahwa semua orang telah berdosa. Roma 3 ayat 9 sampai 20 dan ayat 23. Jadi, karena semua orang telah berbuat dosa, tidak ada perbedaan atas dasar berdosa atau tidak berdosa, atau sedikit berdosa atau banyak berdosa. Roma 3 ayat 22. Mereka yang dibenarkan dapat dihakimi sebagai orang benar hanya karena dengan iman mereka menerima karunia kebenaran Allah melalui pengorbanan Kristus. Ya. Iman menerima karunia kebenaran Allah. Baca Roma 3 ayat 1 sampai 24. Apakah yang dikatakan ayat-ayat ini kepada kita tentang bagaimana kita diselamatkan? Pengharapan apakah? Pengharapan apakah yang dapat diberikan kepada kita dalam penghakiman? Firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 21 sampai 24 katakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Ya, mereka menunjuk kepada Mesias, yaitu
Bahwa itulah yang menjadi sumber ataupun yang akan memberikan kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, kebanyakan orang berpikir bahwa pertanyaan dalam penghakiman, ya, jadi kalau nanti kita suatu waktu atau sekarang ya, kita percaya dengan penghakiman sebelum kedatangan Yesus, pertanyaan ditanyakan adalah siapakah yang berdosa? Ya, jadi itu seakan-akan kita pikir itulah pertanyaan yang akan ditanyakan, siapakah yang berdosa? Tetapi itu bukanlah pertanyaan yang perlu ditanyakan. Sebab semua orang telah apa? Semua orang telah berdosa. Sebaliknya pertanyaan yang akan ditanyakan di masa penghakiman atau di hari penghakiman adalah siapa yang diampuni, ya, siapa yang diampuni. Allah bersikap adil ketika dia mengampuni mereka yang memiliki iman dalam Yesus, siapa saja, apakah dosanya yang di hadapan manusia besar atau kecil, tetapi poinnya bukan besar atau kecil atau dosa tidak berdosa atau apa, tetapi siapa yang menerima kasih karunia Allah dengan iman, itulah yang akan diampuni. Roma 3 ayat 26. Faktor penentu pada hari penghakiman adalah siapakah yang menerima dan tetap menerima pengampunan dengan memiliki iman dalam Yesus. Sekarang, adalah benar bahwa kita dihakimi menurut perbuatan kita. Kita dihakimi menurut perbuatan kita, tetapi bukan perbuatanlah yang menyelamatkan kita. Jika demikian, batalah iman itu kalau perbuatan itu yang akan memberikan keselamatan. Kalau saya bisa buat apa ya, daftar ini perbuatan baik saya, ini perbuatan baik saya, dan menurut daftar ini, wah saya harus diselamatkan. Kalau itu bisa kita buat daftarnya menurut perbuatan saya, maka kita tidak perlu Yesus Kristus, kita tidak perlu juru selamat. Tetapi kita semua perlu juru selamat. Jadi batalah iman itu kalau kita menurutkan berdasarkan perbuatan, maka kita diselamatkan. Roma 4 ayat 14. Tetapi pekerjaan kita, jadi bukan berarti kita sudah menerima Yesus Kristus, kita sudah diselamatkan, udah bebaslah kita melakukan apa saja. Bukan begitu ya. Tetap apa? Ajar sahabat kita, tetapi pekerjaan kita menyatakan apakah kita telah sungguh-sungguh diselamatkan. Ya. Kita sungguh-sungguh telah diselamatkan. Ya. Mengapakah? Nanti kita akan baca ya. Kita akan lihat selanjutnya ya nanti ya. Yakobus 18 berbicara tentang hal tersebut ya. Bahwa pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan. Ya. Hal-hal yang kita sudah lakukan untuk menuruti kehendak Tuhan, firman Tuhan. Itu bukan untuk jalan menuju keselamatan. Tetapi itu adalah untuk menyatakan apakah kita benar-benar sudah menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Karena kalau kita menjadi pengikut Kristus, tentunya Kristus tidak menginginkan pengikutnya itu apa? Sebelum mengikuti dia suka berdusta. Setelah dia mengikuti Kristus, dia kembali apa? Terus-menerus berdusta. Sebelum dia mengikuti Kristus, dia bersinah. Setelah dia menerima kasih karunia Kristus, dia terus-terusan bersinah. Itu kan tidak boleh begitu. Yakobus 2 ayat 18 itu menyatakan itulah sebabnya kita ada penurutan walaupun setelah kita menerima kasih karunia. Nah, mengapakah? Walaupun demikian, kita harus clear dari sejak semula bahwa perbuatan itu tidak menyelamatkan kita. Ya. Mengapakah perbuatan tidak dapat menyelamatkan kita? Apakah sekarang atau pada hari penghakiman? Kenapa tidak? Lihat kembali Roma 3 20-23. Kenapa? Semua sudah berbuat dosa. Ya. Semua sudah berbuat dosa. Tidak ada yang benar. Kata lain. Ya. Jadi sudah sangat terlambat untuk perbuatan baik. Kalau mau berbuat baik, hanya satu yang harus terjadi. Yaitu apa? Bukan Anda dan saya. Kalau ada perbuatan baik yang harus dilakukan itu adalah pada saat di Taman Eden, Adam dan Hawa menurut Tuhan dan tidak mengambil buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau itu saja mereka lakukan, maka itulah satu-satunya perbuatan baik yang mencegah kita semua untuk apa? Harus menyalibkan Yesus Kristus. Jadi sudah sangat terlambat untuk perbuatan baik atau penurutan kepada hukum. Untuk menebus siapapun, tidak ada lagi kesempatan. Sudah habis di Taman Eden ya. Maksud dari hukum dalam dunia yang berdosa ini bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk menunjukkan dosa. Jadi seringkali kita lihat orang-orang katakan bahwa dosa, 10 hukum Tuhan atau 10 firman Tuhan itu, kita tahu kan, ini jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Itu bagaikan cermin. Saya lihat, rupanya Tuhan berkehendak bagi saya untuk tidak berdusta. Ini buktinya dia katakan. Jadi
hukum Tuhan itu bagaikan cermin. Tetapi cermin itu tidak bisa membersihkan saya. Jadi kalau misalnya saya ada noda di wajah saya, ada kotoran di wajah saya melihat dari cermin, oh ini rupanya noda ini ada di sini ya, misalnya ya, ada tumor atau apalah. Jadi cermin ini tidak bisa mengambil kotoran tersebut. Yang akan mengambil kotoran tersebut hanyalah darah Kristus. Hanyalah darah Kristus. Jadi bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk menunjukkan dosa. Gantinya, iman yang bekerja oleh kasih. Itulah ya Galatia 5:6. Kasih yang dicurahkan ke dalam hati oleh Roh Allah. Roma 5:5. Menunjukkan bahwa seseorang memiliki iman yang hidup dalam Yesus. Lihat juga kembali Yakobus 2 ayat 26. Perbuatan adalah ekspresi secara luar. Ekspresi luar, perwujudan dari manusia yang memiliki iman yang menyelamatkan. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menyelamatkan. Saya tadinya orang yang suka membunuh. Saya pembunuh. Itu seperti Rasul Paulus yang akan berkata seperti itu. Saya membunuh Stefanus. Saya mengejar umat-umat Kristen mula-mula. Saya ingin membunuh mereka. Ya. Itulah yang dilakukan. Tapi setelah Rasul Paulus apa? Setelah Rasul Paulus menerima kebenaran dalam perjalanan menuju ke Damsyik, maka apa yang terjadi? Dia berhenti menjadi seorang pengejar. Dia berhenti menjadi seorang pembunuh. Tetapi justru dia menjadi seorang penginjil. Jadi itulah perwujudan dari manusia yang memiliki iman yang menyelamatkan adalah dia memiliki perbuatan yang baik. Dengan demikian, pengalaman Kristen yang benar adalah pengalaman di mana iman dinyatakan dalam komitmen setiap hari kepada Tuhan yang ditunjukkan oleh penurutan kepada hukum. Ya, hukum menunjukkan dosa, dan setelah kita bertobat, maka kita meninggalkan dosa itu dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Pada hari penghakiman, Allah menggunakan perbuatan sebagai bukti bagi ciptaannya, di mana mereka tidak memiliki kesanggupan membaca pikiran seperti Allah. Tapi itu buktinya kelihatan di luar, ya. Bagi orang yang telah bertobat, hanya perbuatanlah yang mengikuti pertobat ketika hidup mereka dikuatkan oleh kuasa Kristus dan Roh Kudus. Itu sangat relevan dalam penghakiman. Kehidupan bukan kehidupan doa ya, tapi kehidupan dosa. Kehidupan dosa sebelum pertobatan telah disapu bersih oleh darah anak domba. Roma pasal 6. Jadi pertanyaannya adalah bukan siapa yang bersalah, siapa yang berdosa, tetapi siapa yang diampuni. Kita semua sudah berdosa. Kita semua seperti pelajaran kita tadi malam, seringkali gali lubang dan gali lebih dalam. Karena kenapa? Karena kita ingin apa? Terhindar dari masalah saat ini. Kita tidak pikir panjang. Kita tidak pikir panjang. Efek-efek panjang dari dosa itu kita tidak pikirkan pada saat kita apa? Pada saat kita berdosa. Ya, itulah sebabnya kita sudah pelajari juga tadi malam bagaimana satu dosa menuntun kepada dosa lain yang telah dilakukan oleh siapa ya? Oleh Raja Daud ya. Oleh Raja Daud. Jadi itulah sebabnya orang bersembunyi seperti Adam, itulah sebabnya Raja Daud juga mencoba untuk menyembunyikan dosa kesalahannya. Karena kita tidak mau pikir panjang. Dan mungkin ini bukan hanya masalah dari Raja Daud, tapi saya percaya masalah kita semuanya. Kita mau apa yang dapat kita, kelepasan kita sekarang, at present, daripada apa? Masa depan. Kenapa ini penting sekali? Karena contohnya ya kita semua mungkin ya. Kalau kita sakit misalnya, apa yang kita lakukan? Kalau saya memiliki sakit ya, misalnya saya kena darah tinggi atau apa yang saya lakukan? Saya minta saya dapat obat, minum obat. Ya, betul, itu perlu ya. Tetapi sesungguhnya ada yang lebih baik yang dapat terjadi selain hanya dengan obat menurunkan darah tinggi, itu apa? Perubahan pola hidup atau pola makan kita ya. Pada saat kita merubah pola makan, pola hidup kita, maka kita akan menyelesaikan masalah itu jangka panjang. Ya. Jangka panjang itu dapat diselesaikan. Tapi berdiskusilah dengan dokter ya, karena saya percaya ada begitu banyak hasil riset terakhir bahwa darah tinggi itu dengan pengawasan dokter dan diatur dengan apa? Pola makan, pola kehidupan yang berubah, lifestyle yang berubah, ada, mungkin tidak semua, tapi ada orang yang akhirnya bebas dari apa? Minum obat darah tinggi oleh sebab perubahan lifestyle yang berdampak panjang, yang berdampak kepada future mereka. Tapi saya tidak menganjurkan Anda langsung ya. Saya mau Anda berdiskusi dulu atau konsultasi dengan dokter Anda masing-masing tentang hal tersebut. Tapi poinnya adalah
Bahwa seringkali kita, gantinya kita memikirkan solusi jangka masa panjang atau ke depan, the future, yang terjadi kita mencoba selalu untuk mencari solusi present, sekarang. Entah itu dengan obat, entah itu berlari, bersembunyi, dan lain sebagainya. Tapi itulah. Jadi pertanyaan pada malam hari ini, siapa yang diampuni? Ya, kita sudah bahas tadi malam tentang Daud, begitu jahat, ya, begitu jahat apa yang dilakukan. Bersinah dengan istri, istilahnya sahabat dekatnya, pengawal atau yang selalu bersama-sama dengan dia sejak semula. Lalu kemudian dia membunuh sahabat tersebut pada saat istri daripada sahabat Uria, istri daripada Uria Bathsheba itu mengandung, ya. Jadi 2 Samuel 11 ayat 27 katakan, hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Jahat di mata Tuhan. Tapi puji Tuhan. Ya, itulah sebabnya dalam acara Week of Prayer di Universitas Kelabat yang akan dimulaikan Rabu malam waktu Manado, ya. Saya akan membahas tentang kasih, tapi saya akan hubungkan juga dengan kehidupan Raja Daud. Ya. Di sini kita melihat kenapa dia disebut sebagai orang yang dekat di hati Allah. Kenapa? Karena dia orang yang berdosa, tetapi mencari pengampunan dari Tuhan. Ya. Mazmur 51 ayat 1 dan 2, untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Bathsheba. Apa yang dilakukan setelah Nabi Nathan katakan kepada Raja Daud, Raja, engkaulah orang yang telah mengambil satu-satunya domba milik orang yang miskin. Lalu orang kaya tersebut ambil domba milik orang miskin untuk disajikan bagi tamu orang kaya tersebut. Engkaulah orang tersebut. Waduh, menyesalah siapa? Menyesalah Daud. Dia katakan dalam ayat ketiga dan 4, Mazmur 51, kasihanilah aku ya Allah. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku. Menurut rahmatmu yang besar. Raja Daud katakan, aku tidak dapat menghapuskan pelanggaranku. Aku seorang penjina, aku seorang pembunuh, aku seorang pendusta, dan lain sebagainya. Check all the mark, dengan kata lain. Hapuskanlah pelanggaranku, karena aku tidak bisa. Aku orang berdosa, aku memerlukan Mesias, dengan kata lain. Juru selamat. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosa. Tidak dapat dia lakukan. Ya, tidak dapat dia lakukan. Tapi dia bukan hanya meminta. Dia bukan hanya meminta dari Tuhan supaya dia dapat diampuni. Tapi dia apa? Memiliki satu tekad untuk berbalik dan bertobat. Ayat 5 dan 6. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Banyak orang tidak sadar. Tapi Daud, orang yang dekat di hati Tuhan adalah orang-orang yang sadar akan pelanggarannya. Kesalahannya. Dia tidak mencari apa? Dia tidak mencari seperti Adam dan Hawa. Oh, ini yang salah Tuhan. Dia tidak melihat, menuduh, atau mencari kambing hitam dari masalah yang dihadapi. Tapi dia bilang, aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi orang yang benar itu bukan dia tidak ada dosa. Semua telah berdosa. Tapi kita terus-menerus bergumul. Mungkin kita seringkali jatuh bangun, tapi Alkitab katakan apa? 7 kali orang benar itu jatuh, tapi dia tidak akan tinggal jatuh. Dia akan apa? Dia akan bangkit. Ya. Dia akan bangkit dan dia terus mengarah. Dia bergumul dengan dosa. Lalu dia katakan apa? Terhadap engkau sajalah aku berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Bagaimana dia tahu? Bagaimana Raja Daud tahu dia berdosa dan melakukan sesuatu yang dianggap jahat? Kalau tidak dikatakan oleh firman Tuhan, jangan kamu berzinah, jangan kamu membunuh. Banyak orang di zaman modern saat ini katakan, oh tidak perlu lagi itu hukum Tuhan. Jadi apa artinya? Apa kita bisa berzinah membunuh sesuka hati kita? Itu tidak sesuai dengan apa? Itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya di sini dikatakan, aku sajalah yang telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Apa yang dianggap jahat oleh Allah itu ada standarnya. Yaitu apa? Hukumnya. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Artinya, kita tidak akan dapat dinyatakan salah kalau tidak ada hukumnya. Kalau di Amerika Serikat ada satu jalan, tidak ada tanda di situ. Misalnya, tidak ada tanda no entry atau apa, dilarang masuk. Kalau tidak ada tanda berarti kita bisa masuk. Tapi kalau ada ditulis jangan masuk ke jalan tersebut, maka kita harus turut. Sudah diamarkan. Dan kalau kita tidak menurut, maka kita akan apa? Diadili. Dan kita harus terima. Kenapa? Karena sudah ada tandanya. Sudah ada peraturannya. Ya. Itu supaya adil ya. Itu dikatakan supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam
penghukuman. Tidak ada yang disembunyikan Tuhan. Tuhan nyatakan semua. Nyatakan semua apa yang Tuhan kehendaki. Apa firman-Nya, apa hukumnya, semua Tuhan nyatakan. Dan Daud menyadari tersebut. Dia menyadari semuanya. Ayat 9 dan 10, Mazmur 51. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku. Basuhlah maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Raja Daud katakan, aku tidak sanggup Tuhan, tapi hanya Engkau yang dapat melakukannya. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Dia akan bersukacita, dia akan bergirang. Bukan pada saat dia tidur dengan Batsheba. Ya. Bukan pada saat dia berdosa. Dia bergirang pada saat dosanya diampuni. Biarlah, dikatakan apa? Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Jadi disinilah kita melihat bagaimana Tuhan memberikan pengampunan tersebut kepada Daud, dan bagaimana Daud juga apa? Raja Daud ini berbalik. Ya. Walaupun kadang-kadang, saudara-saudara, kadang-kadang konsekuensi daripada dosa-dosa kita itu masih mengikuti kita. Kadang-kadang konsekuensi daripada dosa-dosa yang kita sudah buat di waktu lalu itu menyebabkan bukan bicara tentang karma. Tapi kalau kita tidak mengikuti hukum kesehatan di masa muda, maka di masa tua mungkin kita akan mengalami masalah-masalah kesehatan misalnya. Seperti begitu ya. Kayak saya. Waktu muda, waduh main badminton, main bola, seakan-akan tidak ada lagi hari esok. Sekarang saya alami, nggak bisa saya main bola, nggak bisa lagi saya main badminton seperti waktu muda dengan kata lain. Itu saya harus ada konsekuensi dari apa? Pelanggaran-pelanggaran, entah itu hukum kesehatan maupun hukum Tuhan lain. Ada konsekuensinya. Dan kita sudah lihat nanti di Minggu Sembahyang diungkap, saya akan lebih menjelaskan tentang hal ini. Tapi salah satu ini sebagai apa ya yang dapat dibagikan pada malam hari. Konsekuensi daripada dosa itu dinyatakan kepada Daud oleh Nabi Nathan pada saat Nabi Nathan bertemu dengan Raja Daud. Apa yang Nabi Nathan katakan dalam 2 Samuel 12 ayat 11 bagian akhir? Aku, ini firman Tuhan ya, kata, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Wah, dia tidur dengan istri orang lain dan sekarang istri atau gundiknya lah ya, akan ditiduri oleh seseorang. Dan siapa yang telah memenuhi nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Nathan ini, yang disampaikan dalam 2 Samuel 12 ayat 11 bagian kedua? Mari kita lihat. Dalam 2 Samuel 16 saat Raja Daud lari karena ada yang apa ya, yang akhirnya mengambil kekuasaan, dan tidak lain itu adalah Absalom anaknya sendiri. Ini yang terjadi dalam 2 Samuel 16 ayat 21 sampai 22. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Jadi zaman dahulu sampai zaman sekarang, ini terus terang, ini sangat disedihkan ya. Tapi kalau kita, biasanya itu bangsa yang berkuasa, seperti yang kami saksikan waktu kami masih di Ethiopia, bagaimana ada peperangan dari orang Sudan yang dari utara, mereka mencoba mengambil tanah orang Sudan bagian selatan. Mereka bukan hanya ambil tanah atau ambil bakar rumah orang Sudan di selatan pada saat perang saudara, itu yang mereka lakukan salah satu adalah memperkosa orang-orang wanita-wanita di Sudan Selatan. Kenapa? Itu untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kuasa besar, kekuatan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara melecehkan wanita-wanita yang ada di Sudan bagian selatan. Dan itu adalah bagian dari kehidupan ya manusia yang bejat itu ya, dari zaman dulu bahkan mungkin sampai saat ini. Jadi itu yang dianjurkan oleh Ahitofel. Lalu ayat 22. Firman Tuhan katakan dalam 2 Samuel 16 ya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Nah, ini Om Ren ya. Di atas sotoh itu ya, di atas istana tersebut ya. Nanti kita lihat di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Di atas sotoh. Kenapa ini di atas sotoh? Karena dari atas sotoh Daud melihat siapa? Batsheba. Ya. Daud melihat Batsheba dan terjadilah kejadian-kejadian yang menyebabkan Nathan berkata, nubuatan Tuhan, ya, aku akan mengambil istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Dan orang lain itu adalah Absalom. Dan cukup menarik. Kenapa yang cukup menariknya, saudara? Coba lihat siapa yang menganjurkan kepada Absalom. Siapa namanya? Coba Anda lihat. Ahitofel. Dia adalah penasihat Daud yang kemudian
menjadi penasihat Absalom. Siapa Ahitofel ini? Ahitofel ini tidak lain adalah kakek daripada Batsheba sendiri. Kakek daripada Batsheba. Jadi boleh dikatakan, bukan saya bilang dia balas dendam, ya mungkin balas dendam dia. Dia bilang, saya punya cucu. Saya punya cucu telah dinodai oleh Raja Daud. Maka sekarang dari atas soto, Raja Daud melihat cucu saya mandi, dan kemudian dihampiri, dan kemudian dibunuh suaminya. Dan sekarang apa yang dilakukan oleh Daud kembali kepadanya. Dan itu adalah apa? Itu adalah konsekuensi dosa. Tapi coba Anda lihat. Daud banyak istrinya. Sebelum Batsheba banyak istrinya. Ada beberapa istri, nanti di acara Minggu Semakin saya akan bahas itu ya. Ada banyak istrinya, tapi dia tidak puas. Dia tetap mau mencari apa? Batsheba. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Setelah Batsheba, tidak ada lagi wanita yang dicatat oleh Alkitab menjadi istri Daud. Tobat dia, saudara-saudara. Tobat. Dia tidak lagi. Pada saat dia sudah diampuni, dia berdoa, berseru kepada Tuhan dari Mazmur 51. Dia bertobat, dia berbalik dari kesalahan. Dia berbalik 180 derajat. Ya. Dia berbalik dan dia tidak lagi mengambil wanita lain. Kalau Anda membaca dari kitab 1 Raja-Raja Fatsal pertama, ayat 1 sampai ayat 5, Anda akan dapati pada saat Daud sudah tua, sudah kedinginan, penasihat-penasihatnya, mari kita cari wanita muda supaya Daud bisa tidur, supaya dihangatkan oleh wanita muda. Abishag, kalau saya tidak salah namanya. Tapi Anda tahu apa yang dikatakan di Alkitab? Tapi Daud tidak mau menghampiri wanita yang sudah dikirim oleh penasihat-penasihat. Kenapa? So tobat dia. Dia tidak mau lagi ada perubahan kehidupan yang terjadi. Kenapa? Karena kehidupan orang yang diampuni akan menjadikan orang tersebut menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sejati, yang akan terus-menerus dengan kekuatan surga, berbalik, bertobat, dan berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Inilah yang dapat saya bawakan pada malam hari ini, saya bawakan dalam nama Yesus. Amin.